Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari Kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama. Kita telah mencapai Mazmur pasal 38 dan 39. Kita telah selesai mempelajari Mazmur pasal 37 di episode terakhir. Dan mengetahui pesan yang ditujukan kepada Anda dan saya adalah bahwa nasib dari orang jahat telah habis, tetapi bagian orang benar adalah yang mewarisi tanah. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 38 yang dimulai dengan Tuhan janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Ini adalah salah satu Mazmur penyesalan dan pertobatan. Mohon beri kami gambaran tentang kelompok Mazmur itu dan perlunya pertobatan secara umum. Mazmur penyesalan atau pertobatan. Mereka mulai dengan Mazmur 6, Mazmur 32, 38, 51, 102, 133, dan 143. Total sebanyak 7 Mazmur untuk pertobatan atau penyesalan. Sebenarnya pertobatan itu sangat penting. Kita miliki dalam perjanjian baru misalnya kata-kata tegas Kristus, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan Rasul Petrus juga menegaskan pertobatan dalam khotbah terkenal pada hari Pentakosta. Ketika umat mengatakan kepadanya bahwa mereka berdosa dan menyalibkan dan membunuh Mesias dan bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Manusia rentan berbuat dosa. Tapi syukur pada Tuhan, Tuhan menerima pertobatan dan menyiapkan penebusan bagi setiap orang yang bertobat. Dia yang datang kepada Kristus. Bertobat dan percaya kepada karyanya menikmati pengampunan sebagai akibat penebusan Kristus. Oleh karena itu pertobatan sangatlah penting. Dan karena itu menurut saya kita memiliki Mazmur 7 untuk pertobatan di dalam kitab besar Mazmur. Dan tentu saja pertobatan sangat diperlukan dan sebagai pendamping iman. Iman tanpa pertobatan tidak dianggap iman. Benar. Baik, saya ingin mendengar komentar Anda. Judulnya Mazmur Daud untuk peringatannya. Peringatannya siapa? Atau peringatan dengan apa? Alangkah baiknya jika seseorang berbuat dosa, dia bertobat seperti kita bahas beberapa waktu lalu. Tapi bagaimana caranya bertobat jika dia tidak ingat? Oleh karena itu Tuhan berfirman dalam Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jika saya tidak ingat, saya tidak akan bisa bertobat. Oleh karena itu sangat penting ketika seseorang berbuat dosa bahwa dia menilai kembali dirinya sendiri. Dan ada baiknya manusia melatih dirinya sendiri. Di setiap kesempatan untuk berhenti sebentar dan memeriksa perilaku masa lalunya. Menanyakan apakah terjadi sesuatu pada diri saya yang mendukakan Tuhan atau membuat jengkel seseorang. Dan jika saya ingat bahwa saya harus mengambil tindakan perbaikan dan bertobat seperti yang kita lihat dalam Mazmur ini. Baik, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Kadang-kadang,
Beberapa orang beriman mengambil ayat-ayat ini dan menerapkannya pada Kristus dalam penderitaannya di kayu salib. Saya ingin tahu komentar tentang batasan mengutip bagian Alkitab ini dan menghubungkannya kepada Kristus dan penderitaannya. Apakah ada garis pemisahnya yang tidak bisa dilintasi? Tanpa ragu lagi, Daud di sini membahas pengalaman pribadi yang terjadi setelah dosanya yang terkenal. Setelah dia masuk ke dalam rumah Batsheba yang waktu itu belum menjadi istrinya. Dan tentu saja, ini adalah kesenangan sementara yang menyebabkan dia berduka berkepanjangan. Dan inilah sebabnya dia berkata dalam ayat yang kita baca, "Tidak ada yang sehat pada dagingku. Dan sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku." Ini menggambarkan penderitaan hati nurani. Dia tidak merasakan perkenanan Tuhan terhadapnya. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu. Dia kehilangan rasa perkenanan Tuhan. Lalu timbullah kenikmatan sesaat, kesedihan yang permanen dan berkelanjutan. Sekarang mengenai penerapan kata-kata ini pada Kristus. Jika kita ingin menerapkannya, kita harus mengetahui sesuatu. Bahwa Daud ketika dihukum, dia menanggung akibat dosanya, Apa yang pantas dia apa yang dapatkan? pantas dia dapatkan. Sementara Kristus mengakui dosa yang tidak dilakukannya, tapi kitalah yang melakukannya. Semuanya pemirsa yang terkasih telah melakukan banyak atau sedikit dosa. Nyatanya kita semua melakukan banyak dosa. Kristus mengakuinya seolah-olah dia yang melakukannya. Kita harus membedakan antara Kristus ketika menderita, dia menderita bukan karena dosa. Dia telah menanggung karena dosa yang telah kita lakukan. Menggunakan kata-kata Yesaya pasal 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya pikir sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Kristus menderita bukan karena dosa yang telah dilakukannya. Benar. Tapi kitalah yang melakukannya. Benar. Jika kita merujuk kembali ke Mazmur 37, kita akan menemukan bahwa penulis prihatin dengan dosa orang lain, orang jahat. Mengatakan orang jahat harus disingkirkan. Di sini, di Mazmur ini, membahas dosa-dosanya sendiri, tentang kesalahannya dan kegagalannya. Mohon beritahu saya, Saudara Yosef, bagaimana kita melihat kesalahan orang lain dan kesalahan kita sendiri? Tentu saja kita cenderung melihat dosa orang lain dan memperbesarnya. Kita menempatkannya di bawah mikroskop sehingga terlihat banyak hal-hal. Namun untuk dosa-dosa kita balikkan mikroskopnya sehingga terlihat sangat kecil. Tapi ini adalah cara alami manusia, tetapi ketika Roh Allah berurusan dengan manusia, dia memampukannya untuk melihat yang lebih besar atau dalam realitasnya. Dia akan bisa melihat realitasnya sebagai sesuatu yang besar. Misalnya dalam Mazmur 51, dan ini juga merupakan salah satu Mazmur pertobatan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi sangat mudah bagi saya memperbesar dosa orang lain. Semuanya sangat besar dan dosa selalu besar. Maksud saya tidak ada dosa kecil, yang ada adalah dosa yang besar dan dosa yang lebih besar. Misalnya Pilatus berdoa ketika menyerahkan Tuhan untuk disalib, namun Tuhan berkata pada Pilatus, dia menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Jadi tidak ada dosa yang kecil atau dosa yang besar dan ada dosa yang lebih besar. Dan saya pikir adalah baik untuk melihat dosa-dosa kita selalu sebagai dosa besar dalam terang kekudusan Tuhan. Jika saya seorang yang beriman dan mengenal Tuhan, lalu Tuhan bersabda kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Jika kita menganggap remeh dosa kita, maka itu bukanlah pertanda baik. Menggunakan bahasa khotbah di gunung, kita perlu mengeluarkan balok kayu dari mata kita sebelum melihat setitik pun yang ada di mata orang lain. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Kristus sebagai anak domba yang sempurna dan sebagai pengganti dan wakil kami telah membawa kesalahan, dosa, dan penyakit kita. Simon Petrus menegaskan hal itu dalam surat pertamanya dalam pasal 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Apakah dari kematian kita? Tidak, dari dosa. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal
dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan yang bersama kami di studio. Silakan. Apakah Tuhan geram dan murka seperti dalam ayat 1? Menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Apakah Allah awalnya murka dan marah padaku atau karena dosaku? Apakah Tuhan marah dan murka, Saudara Yosef? Dan kemarahan dan murka macam apa yang dimiliki Tuhan? Misalnya jika kita memeriksa Mazmur 7, ayat 11 mengatakan Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Dari apa Tuhan merasa marah setiap hari? Dari dosa manusia. Karena Tuhan itu kudus. Kita lupakan hal ini bahwa Tuhan itu kudus, tapi ini adalah ajaran yang sangat penting dalam Alkitab bahwa Tuhan itu suci. Oleh karena itu sangat penting untuk mengingatkan pemirsa mengenai masalah terpenting ini bahwa Tuhan itu suci dan karena kesuciannya matanya lebih murni dalam melihat kejahatan. Dalam Perjanjian Lama, perbedaan antara murka Allah terhadap dosa dan murka Allah terhadap orang berdosa tidak cukup jelas. Kita sekarang tahu dalam Perjanjian Baru bahwa Tuhan sedang marah karena dosa, tapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Perbedaan ini tidak jelas sebelum Kristus datang, terang saja tidak tidaklah cukup. Jadi mereka menganggap murka itu karena dosa juga murka terhadap orang yang berbuat dosa. Sekarang kita tahu bahwa kita sebagai orang beriman beri dalam penerimaan Tuhan dan Tuhan puas dengan kita. Tetapi ini tidak berarti bahwa Tuhan menyetujui dosa-dosa kita. Dosa kita menyebabkan Dia menderita melalui persepsi ketika Dia mati untuk kita di Gunung Golgota. Kita harus membenci dosa tidak kurang dengan orang-orang kudus di Perjanjian Lama, malahan lebih dari mereka. Ya, seringkali Alkitab berkata tentang Allah bahwa Dia Maha Pembela juga perkasa. Dia adalah pembela atas kesalahan dan perkasa atas kejahatan. Tapi Dia penuh kasih, mengasihi manusia tetapi marah terhadap kejahatan manusia. Persamaan ini hanya muncul di salib. Benar. Bahwa Tuhan itu kudus dan penuh kasih, adil dan penuh belas kasihan. Ini hanya muncul di kayu salib. Benar. Saudara Yosef, ayat 10 berkata, Tuhan engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Dia berbicara kepada Tuhan dengan mengatakan semua kerinduan batinnya yang tidak dapat dilihat siapapun. Tapi dia juga menyebut orang, teman, dan orang jahat. Semua tidak membantunya dan berdiri di hadapannya mungkin dengan sombongnya atau menunggu keputusannya. Mohon beritahu tentang perasaan Daud dalam keadaan seperti itu dan pandangannya kepada Tuhan. Ya, kita ingat bahwa ini terjadi jika kita mengatakan bahwa unsur ini berkaitan dengan kasus Uria, orang Het. Kita tahu bagaimana orang yang paling dekat dengan Daud, yaitu Absalom, melakukan revolusi pemberontakan melawan ayahnya. Dan kita ingat bahwa penasehat raja, yaitu Ahitofel, yaitu teman dan paling dipercaya dan orang yang paling dekat dengan Daud, tapi sayangnya bersimpati dengan Absalom dalam pemberontakan melawan teman lamanya, yaitu Daud. Inilah yang bisa kita harapkan dari manusia, tapi untungnya Tuhan selalu berada di pihak orang percaya, khususnya ketika dia sedang bertobat. Dan ketika dia merendahkan diri, Rasul Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu tinggi pada waktunya. Dan ini yang terjadi pada Daud. Ketika terjadi pemberontakan melawan dia merendahkan dirinya. Ketika Zadok mencoba membawa tabut itu, Daud menyuruhnya untuk tidak melakukannya agar tabut itu akan tetap di tempatnya dan berkata, jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Namun pada saat itu dia merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk membawa tabut itu bersamanya. Jadi dia memilih untuk menyimpan tabut itu di tempatnya. Dia merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang perkasa dan Tuhan meninggikannya dalam waktu yang tepat. Dan dia menunggu keadilan pembenaran Tuhan saja. Tepat. Dia tidak menunggu keadilan dari orang-orang terdekatnya dan bahkan tidak takut kemarahan orang-orang. Benar. Ayat 14, tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Mohon komentar Anda bahwa tidak ada teguran di mulutnya, tetapi dia menunggu Tuhan. Mohon jelaskan. Ya, dia kini menegaskan hal yang sama. Bahwa dia merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang perkasa, dia menantikannya. Dan percayalah bahwa Allah akan meninggikannya pada waktunya. Hal baik lainnya yang dia lakukan adalah posisi yang dia ambil.
Seperti orang tuli tidak mendengar, dan seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Dan menurut saya ini mengingatkan kita, bersama Kristus segala kemuliaan bagi dia dalam penderitaannya. Ketika Yesaya mengatakan dalam pasal 53, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Saya ulangi lagi bahwa Kristus ada di sini. Dalam situasi itu karena dosa-dosa kita. Menanggung dosa-dosa kita. Menanggung dosa-dosa kita. Namun Daud berada dalam situasi itu karena dosanya. Namun hal ini juga memberikan kita sebuah pelajaran. Jangan melawan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita melihat orang-orang di sini berbicara tentang dia dengan kata-kata jahat dan menghancurkan. Mereka berimitasi dalam pengkhianatan sepanjang hari. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku membalas kejahatan mereka 2 kali lipat? Tidak. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar. Inilah pelajaran yang Kristus ajarkan kepada kita dengan teladannya. Dan Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 12 hal itu. Kita tidak seharusnya melawan kejahatan. Namun jika perlu, kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk memulai Mazmur pasal 39. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan kajian kami pada kitab Mazmur, khususnya Mazmur pasal 39. Saudara Yosef, saya ingin mendapat gambaran dari Anda tentang topik Mazmur pasal 39. Apakah topik utama dari Mazmur 39? Baik, Mazmur ini tentang kesia-siaan atau kesombongan manusia dan kerapuhannya. Kesia-siaan dan kesombongan manusia. Ya. Hari-hari manusia sedikit itulah yang dikatakan Mazmur. Dan dia juga seorang pengembara yang berarti dia tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Jadi bagaimana dia harus menjalankannya? Bagaimana cara menghabiskan hari-hariku? Haruskah saya menjalankan untuk membela diri dan harga diri saya? Ini mungkin. Atau dalam menghasilkan uang, hal ini juga mungkin terjadi. Apakah ini tujuan akhir hidup saya atau ada sesuatu yang lebih penting yang saya persiapkan untuk kekekalan sejak saya berpergian? Di mana saya berada dalam kekekalan yang tidak ada habisnya. Saya pikir ini adalah topik umum. Dari Mazmur itu Mazmur pasal 39. Mohon beri kami gambaran umum tentang judul Mazmur untuk pemimpin biduan untuk Yedutun Mazmur Daud. Siapakah Yedutun? Yedutun adalah salah satu dari 3 pemimpin nyanyian pada zaman Daud, dan yang lainnya adalah Asaf dan Herman orang Ezrah. Mazmur ini untuk Yedutun. Dia adalah salah satu dari ketiganya dan merupakan pemimpin untuk sebuah band musik yang memimpin ibadah di Bait Suci karena Daud memperkenalkan pujian dan nyanyian sebagai bagian yang penting dalam ibadah. Dan kita belajar menyanyi dimulai dari Daud dan tentunya dari anak Daud yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dengan suara tangisannya menggubah nyanyian kita. Dan juga di tengah-tengah gereja dia memuji. Benar. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar pertanyaan mereka. Ada pertanyaan? Saudara Yosef memberitahu kami tentang Mazmur ini bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan fana, sementara apakah ini bertentangan dengan dirinya, makhluk yang sangat istimewa dan diciptakan menurut gambar Allah? Saudara Yosef, manusia diketahui bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Dan banyak penelitian mengatakan manusia itu hebat, telah membuat banyak penemuan dan mencapai prestasi ilmiah yang sangat luar biasa. Dan Anda katakan manusia itu rapuh, ringkih, dan bersifat sementara. Bagaimana kita menyeimbangkan kedua pendapat ini? Mari kita lihat apa yang tertulis dalam kitab suci di sini. Misalnya pada ayat 5, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telpap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ya, manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, tapi jangan lupa, pengunjung yang tidak diinginkan dan dibawa masuk dalam Kejadian pasal 3 ketika dosa masuk dan menyimpang entitas manusia dan menjatuhkan manusia dari Tuhan. Dan analogi terbaiknya manusia yang jauh dari Tuhan adalah bintang-bintang yang baginya tak tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Nilai sebuah bintang adalah ketika ia berputar mengelilingi suatu pusat, mengelilingi suatu poros. Tapi saat ia mengembara dan lari dari porosnya, tidak ada yang tersisa kecuali kegelapan selamanya. Jadi ya, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tapi gambaran ini terdistorsi, bencana itu rusak di tangan tukang periuk. Dan dia mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kata-kata ini berasal dari Yeremia 18. Benar sekali.
Bejana itu ada di tangan tukang periuk yang berarti dia tidak memegangnya. Menikmati hasil karyanya yang luar biasa persis seperti yang terjadi pada Adam di Taman Eden dan bejana itu rusak. Tetapi pembuat bejana itu tidak berhenti. Dia mengerjakan ulang bejana itu menjadi bejana lain karena kelihatannya bagus untuk dilakukan oleh pembuat bejana. Jadi manusia ketika jauh dari Tuhan menjadi rusak, cepat berlalu dan rapuh. Dan ketika dia bersama Tuhan, dia menikmati hidup yang kekal mulai sekarang. Ya. Ketika Alkitab berbicara tentang kerapuhan dan kelemahan manusia, dikatakan di ayat 4, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Sela. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ketika dia berbicara tentang kelemahan dan kerapuhan manusia dan dia berkata tentang dirinya sendiri, aku cepat berlalu. Dia mengatakan tentang hari-harinya bahwa hari-hari itu sangat dekat dan tentang hidupnya yang tidak ada apa-apanya. Saya ingin Anda menyampaikan kepada semua orang yang mengira dia akan tetap tinggal di bumi dan semua yang dilakukan bersifat kekal. Orang-orang yang merencanakan 100 tahun ke depan dan bergantung pada kemampuan, kekayaan, kedudukannya yang tinggi. Apa yang ingin Anda katakan melalui ayat-ayat ini? Ya, saya ingatkan mereka dengan apa yang dikatakan perjanjian baru, bukan hanya perjanjian lama. Jangan sampai mereka mengatakan bahwa kita mempunyai pandangan yang pesimistis. Rasul Yakobus dalam perjanjian baru, pasal 4, mengatakan kata-kata ini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jika Anda berkata, hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu dan tinggal di sana selama 1 tahun, bergadang dan mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang saya katakan kepada semua pemirsa yang terkasih bahwa hidup ini singkat dan seperti kabut. Itu muncul sebentar dan kemudian lenyap. Yang penting adalah Anda adalah ciptaan kekal. Tuhan memberimu nafas kehidupan. Bahkan setelah kejatuhan, nafas itu masih ada. Anda kekal. Di manakah kekekalanmu? Apakah bisa jika jauh dari Tuhan, jauh dari terang, kekudusan, dan kasih, atau dalam persekutuan dengan Tuhan? Jadi, menurut saya hal yang terpenting dalam hidup bukanlah menghasilkan uang kemudian mati dan meninggalkannya, dan tidak tahu siapa yang akan mengambilnya, yaitu mungkin orang yang bodoh, yang akan menghabiskan semua uang yang telah Anda tabur dengan susah payah. Tapi, apakah Anda siap untuk selamanya? Saudara Yosef, kita ingat ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Dan di sini manusia sebagai akibat dia terjatuh, seluruh hidupnya menjadi nafas yang lenyap. Tapi ketika Kristus bangkit dari kematian, ia Dia juga bernafas. menghembuskan nafas yang baru untuk hidup yang kekal. benar. Saya ingin Anda, karena kita berbicara pada mereka yang bergantung pada harta benda mereka untuk tetap berada di bumi, dan kita tahu bahwa bumi akan menghilang, dan kita perlu memberitahu mereka beralih dari nafas yang memudar kepada menerima manfaat dari nafas kekal, nafas Kristus yang bangkit dari kematian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebenarnya ini adalah karya yang hebat, sebuah keajaiban. Jika saya mengatakan bahwa yang dilakukan Yesus adalah sebuah jembatan, itu meninggalkan kami dari gunung ke gunung yang sama sekali berbeda. Bukan saya melakukan karya itu dan saya pun tidak bisa melakukannya. Yang dituntut dariku hanyalah datang kepada Kristus yang diutus dari Bapa ke dunia ini untuk menjadi dirinya jembatan dan memindahkanku dari keadaan mati, kemalangan dan sengsaraan menuju keadaan hidup, suka dan duka. Yang harus kulakukan hanyalah menerima Kristus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya kepada Kristus, dalam pribadi dan karyanya memberikan hidup yang kekal. Benar. Saya tidak diharuskan melakukan hal lain. Tidak pernah. Harus berpergian atau membayar uang atau mengunjungi tempat khusus apapun. Kristus telah melakukan semua karya dan berkata, sudah selesai di kayu salib. Dan saya harus datang sebagaimana diriku dan menerima berkat cuma-cuma darinya. Jika ada pemirsa yang menonton kita sekarang di suatu negara dan tidak ada orang percaya atau Kristen di negara itu, dan tidak ada gereja di sana dan ingin mengenal Kristus, apakah dia perlu melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk mendapatkan hak untuk menjadi Kristen? Sama sekali tidak. Tuhan dekat denganmu. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian, Alkitab tidak mengatakan pada hari terakhir kamu mungkin diselamatkan atau kamu mungkin makmur. Tidak, tapi kamu akan diselamatkan. Ini terjadi ketika Anda percaya dalam hati Anda dan mengaku dengan mulutmu. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Apa manfaat yang Anda peroleh dari episode ini? Tuhan itu kudus, mengasihi pendosa namun membenci dosa. Benar. Dosa adalah dosa yang tidak terkira dan akibat-akibatnya sangat pahit bagi orang yang berbuat dosa. Benar. Manusia setelah kejatuhannya dalam dosa telah menjadi makhluk yang rapuh dan lemah. Benar. Saya menyukai ayat 10 dari Mazmur 38 ketika berkata, Tuhan engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tak tersembunyi bagimu. Gagasan bahwa semua perasaanku di hadapan Tuhan. Apa yang aku rasakan, apa yang aku takutkan, semuanya disingkapkan di hadapannya. Inilah titik ini. Bagus sekali. Aku rapuh karena dosa telah melakukan hal itu pada manusia. Iman tanpa pertobatan tidak dianggap sebagai iman. Iman tanpa pertobatan tidak dianggap iman. Saya sangat tersentuh ketika Daud menderita karena dosanya sendiri, namun Kristus menderita karena dosa kita meskipun ia tidak bersalah. Benar. Orang yang jauh dari Tuhan berarti miskin dan membutuhkan belas kasihan. Tepat sekali, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, saya meninggalkan kata-kata menakjubkan ini untuk Anda. Ayat 8 dari Mazmur 39, dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, karena manusia itu cepat berlalu, karena manusia adalah nafas. Karena hidup ini hanya sebatas tangan. Jangan menaruh harapan pada hal yang fana dan sementara, tetapi tunggulah Tuhan, taruhlah harapanmu pada Tuhan. Jangan fokus atau percaya pada apa yang berlalu di bawah matahari. Jika ada, mereka akan cepat berlalu. Jika berstatus tinggi, itu hanya sekejap. Mereka akan cepat berlalu. Jika kamu menaruh percayamu pada apapun di bumi, hal itu hanya akan berlalu begitu saja. Tapi percayalah pada apa yang kekal, yang tersisa, dan yang tidak fana. Tuhan Yesus Kristus yang membukakan pintu bagimu dengan kematiannya di kayu salib. يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا يلي كلامك ليا مراية دايما يكشف ايه جوايا يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقراه يلي كلامك صادق عندي كل وعودك هي أمانة يلي كلامك صادق عندي كل وعودك هي أمانة حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع مين يقراه إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع مين يقراه Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.